Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali guys dengan channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan membahas Quasimodo. Ya, Quasimodo itu bisa berfungsi sebagai area open posisi maupun sebagai area konfirmasi. Namun sebelum kita membahas Quasimodo sebagai area open posisi maupun konfirmasi, kita sejenak mengingat kembali ya guys, bagaimana sih konsep dasar dari Quasimodo. Oke, Quasimodo secara konsep dasarnya, ketika harga running ke atas kemudian turun dengan membentuk high, oke, kemudian balik lagi naik, di sini membentuk higher high, sementara di sini ada low, kemudian turun ya sampai di sini sedikit membentuk base, kemudian drop seperti ini. Di sini base ya, dimana harga di sini ini sudah break low. Oke. Dan previous high-nya ini adalah sejajar dengan drop base drop atau supply. Dan ketika harga mulai merangkak naik sampai menyentuh area base di sini, maka secara umum harga akan drop. Nah, begitu ya. Mungkin teman-teman dari gambaran ini sudah ingat kembali yang mungkin sempat terlupakan, bahwa ya seperti ini adalah konsep dari Quasimodo. Bagaimana konsep kalau buy itu tadi konsep sell ya. Oke, ketika harga sudah over di atas, bagaimana kalau over di bawah? Oke, ya sama aja sebenarnya. Ketika harga drop turun kemudian membentuk low, kemudian naik membentuk high ya, kemudian turun membentuk lower low ya kan, kemudian naik di sini membentuk base, kemudian shoot naik di sini sampai pada akhirnya ngebreak high sebelumnya. Di sini ada previous low, maka ketika harga turun sampai sini, maka asumsi kita pada umumnya memang kebanyakan dia akan push ke atas seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas Quasimodo sebagai area open posisi. Dan di sini kuncinya guys. Mungkin buat teman-teman jangan di skip, karena ini adalah kuncinya, dasarnya atau dasar pemikirannya supaya kita dapat atau mendapatkan Quasimodo yang valid. Nggak hanya sekedar Quasimodo, ada higher high, ada high higher high, lower low, low lower low, kemudian kita menganggapnya itu sudah valid Quasimodo. Bahwa sebenarnya memang ada pemikiran-pemikiran lain atau dasar-dasar tertentu untuk meningkatkan probabilitas atau tingkat akurasi yang lebih dari sekedar hanya konsep tadi. Oke guys. Nah, oke, sekarang kita bahas ya Quasimodo sebagai area open posisi. Nah, di sini area open posisi ini jelas ada dua guys. Yang pertama, area open posisi reversal, di mana harga sudah jenuh, baik itu sudah jenuh atas ataupun jenuh bawah. Ketika ada pola Quasimodo, berarti dia akan reversal. Ya, kita anggap ketika harga menyentuh area atas atau over atas, misalkan seperti ini, seperti contoh tadi, harga sudah running naik jauh, kemudian tiba-tiba dia balik turun
kemudian naik lagi membentuk higher high, kemudian turun membentuk base sedikit di sini, kemudian drop seperti tadi. Nah, ya kan? Maka ini adalah area reversal. Maka peluang kita untuk mencari open posisi atau posisi yang baik adalah sell. Di mana? Ya di area Quasimodo ini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, area continuation atau penerusan. Jadi Quasimodo itu ketika harga sedang running naik, kemudian dia naik, ya kan? Oke. Kemudian dia turun seperti ini, ya kan? Membentuk low, kemudian dia naik membentuk high, kemudian turun lagi membentuk lower low, tapi tiba-tiba dia naik membentuk higher high. Maka di sini kita sebut sebagai area Quasimodo continuation, seperti ini. Nah, ketika dia balik ke situ, maka boom, naik. Oke, ini continuation. Ada 3 guys, mohon maaf, satu lagi itu ketika ada Quasimodo di tengah jalan itu enggak direspek. Nah, polanya seperti ini. Nah, ketika harga kemudian naik, seolah-olah ini sudah jenuh, kemudian turun, kemudian naik membentuk higher high, kemudian turun membentuk lower low, ya kan? Kemudian naik. Nah, seharusnya di area sini ini harga drop, ya kan? Tapi ternyata harga tidak drop. Harga hanya turun sedikit, kemudian boom, naik. Oke. Maka ketika nanti harga balik lagi ke sini, maka open posisi yang tepat adalah buy. Oke. Ini sebenarnya adalah pola Quasimodo. Di sini ada ini high, low, higher high, lower low. Ketika dia naik ke sini harusnya dia turun, tapi ternyata turunnya sedikit kemudian bablas naik. Maka di sini disebut Quasimodo tidak direspek atau tidak diindahkan, ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi Quasimodo itu ada 3 macam ketika kita mau menggunakan sebagai area open posisi. Yang pertama reversal. Oke. Yang kedua continuation. Yang ketiga yang kedua continuation, yang ketiga tak respect. Nah, sekarang bagaimana kita bisa nanti kalau misalkan kita pasangnya ini adalah sell limit, buy limit ya. Kita sudah mengancang-ancang, ternyata Quasimodo ini mengharapnya adalah reversal. Ternyata malah jadi yang tak respect. Nah, di sini guys, di sini yang tidak banyak orang bahas bahwa memang sebenarnya pola atau konsep dari Quasimodo itu tak sekedar pola seperti ini tadi. Makanya jangan di skip, tolong dipahamin, ya kan, biar nanti ke depan ketika kita sudah terjun langsung di market real, langsung open posisi, nanti kita nggak bingung gitu ya. Jadi mohon dipahami, dan di sini saya selalu menggunakan yang namanya teknik multi time frame. Artinya apa? Baik itu Quasimodo itu sebagai reversal, continuation, tak respect, maka di time frame yang lebih besar maka dia harus dalam engulfing di time frame yang lebih besar. Artinya apa? Ketika kita mencari atau mendapati ada pola atau konsep Quasimodo di time frame kecil, maka kita harus selalu memantau atau melihat di time frame yang lebih tinggi. Itu namanya teknik multi time frame. Maka ketika ada di
multi time frame atau di time frame yang kecil ada Quasimodo, maka di time frame yang lebih besar harus ketemu yang namanya engulfing atau double maru. Begitu. Oke. Nah, oke, mari kita cari contohnya supaya lebih mudah dipahami. Kita pindah ke time frame yang kecil aja, 30 menit. Oke, kita coba cari Quasimodo. Dimana nanti teman-teman juga bisa mencari di chatnya masing-masing. Sebelum terjun ke real, kita pelajari dulu benar-benar konsep-konsepnya supaya lebih paham. Jadi nanti ketika sudah terjun nggak bingung lagi gitu. Oke, coba ini ya, di sini saya melihat di sini ada low, kemudian high, lower low, higher high, kemudian turun di sini. Artinya apa? Saya coba pakai ini saya melihat di sini ada Quasimodo di arah sini. Nih. Oke. Nah, ini ya, ini kalau kita lihat nanti di time frame yang lebih besar, seharusnya ini harus engulfing. Oke. Kalau tidak ada engulfing di situ, ya sebaiknya dihindari aja. Mungkin ya boleh diambil ya dengan resiko yang teman-teman sudah siapkan gitu ya. Nah, tapi supaya lebih yakin maka kita harus mencari konfirmasinya apa? Engulfing, guys. Oke, kita coba lihat di time frame H1. Di time frame H1 enggak ada. Di time frame H4, engulfingnya di awal di sini, nih, di 4. Oke. Ini ada engulfing. Bukan yang shoot ke atas itu ya, tapi yang awal di sini. Yang di sini. Oke. Di situ. Coba di daily. Di daily memang engulfing terjadinya. Oke, mungkin ini kurang meyakinkan, kita cari lagi. Coba contohnya di grafik tempat lain. Oke, yang jelas kalau seperti itu tuh reversal ya, yang kayak tadi itu konsepnya. Oke, kita cari. Ini yang kemarin contoh kita, ya kan? Contoh kita yang di video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa lihat lagi. Saya mengambil di sini kalau nggak salah. Ya, coba di 4. Ya bener, ini ada engulfing ini kan. Kemarin kan contoh yang ini kan. Ini adalah di tengah jalan. Ini adalah contoh Quasimodo continuation, kan? Tren sedang turun, ada Quasimodo, bisa dilihat di video kemarin. Mungkin yang belum nonton silahkan ditonton. Di sini ada engulfing di time frame H4. Kalau kita bongkar ke time frame yang lebih kecil, sebenarnya di situ ada Quasimodo, ya kan? Nah, di mana Quasimodonya? Oke. Ini saya pakai gambar ini. Geser lagi. Oke. Nah, ini guys. Ini kan tadi harga turun kan. Kemudian membentuk low di sini. Kan? Saya anggap di situ. Kemudian dia naik membentuk high, membentuk low di sini lagi.
kemudian higher high, kemudian terjun untuk lower low. Artinya ini adalah Quasimodo. Boleh di sini, tapi kenapa kok saya ngambilnya yang di sini? Karena yang di situ itu, yang ini sejajar, di sini ada base drop, base drop. Maka di situ adalah Quasimodo-nya di situ menurut saya. Oke, coba kita kasih garis horizontal line. Nah, di area sini ya. Nah, oke, di sini. Ini adalah Quasimodo-nya. Dan ini kalau kita pergi ke time frame yang lebih besar, ya kan? H1 juga sudah ada engulfing. Lihat kan, ini ada engulfing. Di engulfing ini, apalagi kalau kita naik ke H4, engulfing sekali. Dan di sini dan benar-benar direspek, harga nyentuh area situ langsung terjun. Oke, dan kemarin di video kemarin saya menggunakan contoh yang ini sebelum terjadinya kenaikan ini kan. Oke, nah, ini contoh dari Quasimodo continuation. Artinya apa? Jadi teman-teman, kalau sudah menemukan pola atau konsep Quasimodo, baik itu reversal, baik itu continuation, baik itu tak respect, maka konfirmasikanlah ke time frame yang lebih besar, ada nggak engulfing di sana. Kalau ada engulfing, langsung pasang order. Tapi kalau nggak ada, ya tunggu konfirmasi lagi di arah sini, ada nggak konfirmasi. Oke, sekarang konsepnya seperti itu ya. Kalau yang konsepnya yang mungkin tak respect, ada nggak ya di sini ya? Oke, nanti yang tak respect biar lebih detail ya kan, nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Oke, kita bongkar saja yang konfirmasi yang di sini. Ada nggak konfirmasinya Quasimodo? Oke, jadi di video kali ini yang setidaknya teman-teman bisa tahu bahwa konsep apapun itu seharusnya kita konfirmasi dengan teknik multi time frame. Supaya apa? Supaya lebih aman. Oke, kita coba lari ke time frame 15. Oke, seperti ini di time frame 15. Teman-teman, kalau kita lihat di sini konfirmasinya di sini, nanti kita akan bahas di video berikutnya saja. Karena ini konfirmasinya bukan Quasimodo, tapi ini adalah Wyckoff. Gitu ya. Ya sama aja. Maksud saya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman menemukan area yang bagus di sini, kemudian harga dari bawah naik gitu, maka kalau kita mau nyari konfirmasi, tunggu harga ini balik ke arah sini. Nah, setelah di sini apa yang dilakukan? Tunggu, biarkan saja sampai benar-benar ada konsep. Misalkan kita menunggu konfirmasinya berupa Quasimodo. Setelah harga nyentuh di area ini, maka ya kita tunggu terjadi Quasimodo di time frame yang lebih kecil. Begitu guys. Misalkan saya buat contoh yang ini. Nah, ini ya. Oke. Naik, turun, kemudian naik nyentuh sini dan turun. Turunnya ini saya gambar ulang saja. Oke. Jadi ketika teman-teman mendapatkan area open posisi di sini, ya kan, harga ketika turun kemudian balik lagi naik, kemudian turun, naik, turun, naik dikit, turun, ya sudah, ini Quasimodo. Artinya ketika harga baru nyentuh ke sini, nggak langsung open posisi, itu yang namanya konfirmasi, tapi menunggu pola ini dulu, konsep ini dulu, baru setelah harga ini balik lagi ke atas ini ya, di Quasimodo sini, baru kita open posisi sell. Seperti itu guys. Oke, biar nggak lama-lama, maka konfirmasi Quasimodo maupun konfirmasi yang lain atau Quasimodo tak respect,
kita akan bahas kembali di video berikutnya. Nggak lama lagi, biar saya susun dulu. Oke, terima kasih untuk kali ini. Saya ucapkan buat teman-teman sekalian yang sudah subscribe, yang belum subscribe, silakan subscribe. Karena apa? Ilmu itu mahal, teman-teman. Sebagus apapun ilmu itu, kalau nggak di share ya nggak ada yang tahu. Dan di sini saya share, menurut saya bagus, tapi kalau menurut teman-teman kurang bagus ya nggak masalah, bisa di di skip saja. Tapi bagi teman-teman yang sepaham dengan teknik saya, mari kita belajar bersama. Dengan adanya saya sharing seperti ini, maka akan menambah daya ingat saya, menambah ilmu yang saya pahami, seperti itu. Itu prinsip saya, dan teman-teman sekalian bisa memilah dan menimba, yang bagus diambil, yang enggak bagus ya ditinggalkan. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.